Ah, apa benar Elang itu adik gue? Tapi kenapa dia nggak mengenali gue? Kayaknya gue harus tanya langsung ke dia. Hahaha, ternyata firasat gue benar. Lu emang dalang di balik semuanya. Tony, baru kali ini gue lihat ada orang yang masih bisa tertawa saat nyawanya sudah di ujung tanduk. Mental sehebat ini hanya dimiliki oleh mafia kelas dewa. Haruskah gue sebut nama asli lu? Tiger. Gue mau dengar dari mulut lu sendiri. Apa alasan lu menjadi pemimpin geng The Hunter sekaligus kepala sekolah? Legenda sang Tiger memang benar-benar nyata. Gue mengakui kehebatan lu. Lu bisa langsung tahu identitas gue. Alasannya sederhana. Selain untuk menyembunyikan identitas, gue juga bisa mengalirkan uang hasil kejahatan geng The Hunter ke rekening yayasan sekolah ini. Sehingga uang itu bisa menjadi legal dan tidak terdeteksi oleh aparat. Pencucian uang lewat yayasan pendidikan. Hebat juga otak lu. Selain itu, gue juga bisa mendapatkan pelanggan setia yang akan membeli obat-obatan terlarang di kalangan siswa sekolah. Pantesan aja lu nggak mau gue mengubah para siswa di sekolah ini menjadi siswa yang baik. Karena pasti akan mengganggu bisnis lu. Terus, kenapa lu panik saat gue berurusan dengan Elang dan Leo? Sebenarnya, gue cuma gak mau kalau mereka kenapa-napa dan ayah mereka jadi curiga. Karena ayah Leo adalah wali kota dan ayah Elang adalah pebisnis terkaya di kota ini. Jadi, Elang ternyata ada di keluarga yang baik-baik. Syukurlah, gue kira dia dirawat oleh keluarga yang berurusan dengan dunia mafia. Gue rasa perbincangan kita cukup sampai di sini. Gue gak nyangka legenda sang Tiger tumbang di tangan gue. Setelah keberhasilan gue menyingkirkan lu, semua akan mengakui gue sebagai mafia paling ditakuti di seluruh dunia. Tidak semudah itu lu bisa menghabisi gue. Pak Tony kemana sih? Dari tadi ditungguin kok nggak datang-datang? Lu udah manggil dia apa belum sih Reno? Udah kok, tadi gue ketemu dia di belakang sekolah. Dan dia juga udah bilang mau kesini. Waduh, kok tiba-tiba perasaan gue jadi nggak enak ya? Nggak enak gimana maksudnya? Gue khawatir terjadi sesuatu ke dia. Loh, kok bisa lu punya firasat kayak gitu? Waduh, jangan-jangan ada jebakan lagi kayak kemarin. Yang waktu motor Pak Tony dipasangin bom. Iya itu. Apa kita samperin aja dia? Terus ini kejutannya gimana? Teman-teman, gawat. Ada apa, Kela? Pak Tony dalam bahaya. Apa? Bahaya gimana maksudnya? Lu kalau ngomong yang jelas. Tadi gue lihat Pak Tony kayak nggak sadar gitu. Dia diseret sama kepala sekolah menuju gudang terbengkalai yang ada di belakang. Apa? Kok bisa? Kita harus ke sana sekarang. Sekarang, saatnya gue mengakhiri lu dan menjadi Raja Mafia yang baru. Pak Tony! Apa? Anak-anak, kenapa kalian bisa ada di sini? Sial, kenapa Leo dan Elang bisa datang ke sini? Pak Kepala Sekolah, apa yang Anda lakukan ke Pak Tony? Karena kalian semua sudah ada di sini, gue akan kasih tahu semuanya. Pak Tony yang kalian idolakan ini sebenarnya bukan orang baik. Dia adalah Tiger, sang mafia yang paling melegenda. Apa? Jadi selama ini gue adalah murid Bang Tiger. Pantesan aja Pak Tony keren banget. Gak salah gue ngidolain dia. Kami nggak peduli siapa Pak Tony. Yang kami tahu dia adalah guru kami. Benar, dia selalu percaya pada kemampuan kami dan yakin kalau kami pasti bisa menjadi siswa yang berprestasi. Dasar anak-anak bodoh, sudah tahu kebenarannya masih aja kalian memuji orang ini. Kalau gitu,
kalian semua akan gue habisi dan mati bersama Pak Tony. Lu berani sentuh Pak Tony, gue juga akan menghabisi lu. Hahaha. Leo, gue tahu lu jago nembak. Tapi coba aja kalau berani, lu tembak ke arah gue sekarang. Jangan Leo, kalau lu meleset lu akan membunuh Pak Tony. Apa? Nggak mungkin. Pelurunya memantul dan mengenai kepala sekolah. Ayo, kita selamatin Pak Tony. Pak Tony nggak apa-apa kan? Saya baik-baik aja kok. Ya cuma lecet-lecet dikit mah udah biasa. Oh iya, Elang, apa benar ini punya kamu? Lah, kalung ini gue kira udah hilang. Kok bisa ada di Pak Tony? Jadi beneran punya kamu? Sebenarnya dulu kalung ini saya dapat dari Leo, Pak. Dia kalah balap motor sama saya dan dia ngasih kalung ini sebagai hadiah taruhannya. Apa? Jadi siapa Theo sebenarnya? Elang atau Leo? Theo. Leo, kamu kenapa Leo? Kok tiba-tiba dia pingsan? Ayo, kita bawa dia ke rumah sakit. Dulu, saya menemukan Leo saat dia sedang diculik oleh Parang. Saat itu, saya masih bekerja di staf kepolisian dan sedang mengungkap kasus penculikan anak. Saya menemukan Leo dengan banyak luka. Setelah beberapa bulan dia menjalani pengobatan dan terapi mental. Akhirnya, dia berhasil sembuh. Tapi, sayangnya dia menjadi kehilangan sebagian besar ingatannya. Bahkan, dia tidak bisa mengingat namanya sendiri, nama keluarga, dan tempat tinggal asalnya. Jadi, itu yang menyebabkan dia pingsan saat mendengar nama Theo. Pasti semua traumanya akan penculikan itu menjadi teringat kembali. Dan pantas saja dia juga tidak mengenali saya selama ini. Karena dia tidak bisa mengingat apa-apa, akhirnya saya dan istri saya memutuskan untuk mengadopsinya menjadi anak kami. Terima kasih Pak Wali Kota. Anda sudah merawat Theo selama ini. Bang Tono. Akhirnya, Abang bisa menemukan kamu.